makam selanjutnya ialah daratan. Dataran adalah daerah yang datar, rata, atau landai. Dataran terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah biasanya dialiri sungai yang besar dan panjang. Kalau di peta, dataran rendah diberi tanda warna hijau. Sedangkan di dataran tinggi adalah dataran yang berada di atas 200 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh pegunungan. Makin tinggi, makin dingin, dan sering berkabut. Sekarang kita pelajari mengenai kenampakan buatan. Di negara kita banyak sekali pelabuhan, karena negara kita adalah negara kepulauan. Kira-kira pelabuhan apa saja yang kamu ketahui? Pelabuhan adalah tempat berhenti atau berlabuhnya kapal laut. Pelabuhan yang terkenal misalnya Teluk Bayur di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain pelabuhan di pantai, ada juga bandara. Bandara apa saja yang kamu ketahui? Pelabuhan atau bandar udara itu tempat pemberhentian pesawat terbang. Aku pernah ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Polonia di Medan, dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Selain pelabuhan dan bandara, ada juga kawasan industri. Kawasan industri adalah lingkungan buatan yang banyak kita temukan di Indonesia. Kawasan industri utama adalah pabrik. Kawasan industri yang terkenal misalnya pabrik pupuk Sriwijaya, pabrik semen Gresik, pabrik kertas Padalarang, pabrik besi Bajak Krakatau Steel di Cilegon. Negara kita juga punya banyak perkebunan. Ada perkebunan karet di Gunung Kawi dan Gunung Kelut, Jawa Timur. Ada perkebunan kopi di Deli dan Tapanuli, Sumatera Utara. Ada lagi perkebunan kelapa sawit, teh, kina, coklat, dan masih banyak lagi yang tersebar di wilayah Indonesia kita yang sangat subur. Lingkungan buatan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada dampak positif dan negatifnya. Waduk bermanfaat sebagai irigasi, pembangkit listrik, dan objek wisata. Dampak negatifnya jika dijadikan objek wisata adalah masuknya budaya luar, perjudian, pergaulan, pornografi, dan sebagainya. Begitu juga dengan adanya kawasan pabrik, perkebunan, dan pelabuhan. Keuntungannya adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga bisa membuka usaha catering, warung nasi, toko, dan rumah kontrakan. Namun ada juga kerugiannya, yaitu limbah yang baunya tidak sedap, penyakit mata, dan saluran pernafasan. Jika limbah pabrik tidak didaur ulang, menyebabkan tercemarnya air tanah dan membunuh organisme yang ada di dalamnya. Selain kenampakan alam dan buatan, Indonesia juga kaya dengan flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Keragaman flora Indonesia dipengaruhi faktor letak geografis, curah hujan, dan kondisi iklim. Tumbuhan hutan tumbuh di daerah yang curah hujannya banyak. Tumbuhan sabana dan stepa tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit dan mengalami kemarau panjang. Sedangkan tumbuhan lumut biasanya tumbuh di puncak gunung. Di bagian barat Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, tumbuhannya bercorak Asia. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, sehingga tumbuhannya subur. Pohonnya tinggi-tinggi dan berdaun lebat, dan daging kayunya keras, sehingga cocok untuk bahan bangunan. Jenis tumbuhannya pun beragam. Nusa Tenggara banyak ditumbuhi hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang luas dikelilingi semak-semak. Daerah ini cocok untuk menggembalakan ternak. Pohon yang khas daerah ini adalah kayu cendana. Di Sulawesi, Maluku, dan Papua terdapat hutan lebar, baik hutan homogen maupun hutan heterogen. Di Papua, hutan masih luas dan segala tumbuhan ada. Hutan homogen di Sulawesi, misalnya cengkeh dan kelapa. Di Maluku, cengkih dan pala.
Selain itu, Indonesia memiliki daerah rawa di dekat pantai yang ditumbuhi hutan bakau. Selain flora, negeri kita memiliki ragam jenis fauna. Indonesia terletak di antara dua benua, jadi faunanya pun memiliki kesamaan dengan fauna dari benua Asia dan Australia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi fauna asli Indonesia, Asia, Australia, dan fauna peralihan. Apa saja sih fauna asli Indonesia? Kita punya komodo yang terdapat di Pulau Komodo, Flores. Ada juga anoa di Sulawesi dan babi rusa di Sulawesi Utara. Fauna jenis Asia terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ada hewan mamalia seperti gajah, badak, banteng, harimau, beruang, dan orangutan. Selain mamalia, ada juga bangsa burung seperti jalak dan perkutut. Sedangkan contoh fauna Australia diantaranya binatang berkantung seperti kanguru dan kuskus, kasuari, dan cendrawasih. Fauna jenis ini terdapat di Maluku dan Papua. Nah, kalau fauna peralihan terdapat di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Di sana ada rusa, kakak tua berjambul, kerbau gunung, burung maleo, rangkong, kuskus, dan monyet hitam. Wah, kaya sekali ya negeri kita Indonesia. Indonesia memang negara yang hebat.